Dapat ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang data science, tapi di salah satu algoritma dulu ya. Algoritma yang pertama adalah tentang KNN ya, Nearest Network, eh, khususnya untuk klasifikasi. Jadi kita akan coba buat mempelajari klasifikasi KNN untuk algoritma KNN. Nah, sebelum sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu klasifikasi ya. Nah, apa contohnya, seperti apa melakukan jenis-jenis dari klasifikasi itu ya. Studi kasusnya kasus apa saja. Kalau tidak salah kemarin itu kita sudah bahas tentang body index ya, massa body index ya. Nah, misalnya orang obesitas atau misalnya orang kurus atau normal saja ya. Nah, namun sekarang ada studi kasus, tapi studi kasusnya hanya untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan KNN menggunakan mengelola data dari Microsoft Excel dulu. Nah, nanti setelah Anda paham perhitungan dari Microsoft Excel, baru tuh Anda akan mencoba di pemrograman yang penting tahu dulu bagaimana cara perhitungannya. Eh, apa itu KNN ya? Nah, itu dulu pertama. Nah, apa itu KNN? Nah, eh, PNN kan masuk di supervised learning ya. Jadi ada unsupervised learning dan ada supervised learning ya. Ada supervised learning, ada unsupervised learning. Nah, PNN adalah salah satu algoritma klasifikasi yang bisa kita jadikan referensi. Ini minta maaf ya, saya ada di warkop sebenarnya. Nah, jadi agak sedikit ribut tapi nggak apa-apa, masih bisa kok. Nah, saya ulangi lagi tadi ya, bahwa KNN itu adalah salah satu algoritma klasifikasi yang masuk di kategori supervised learning, gitu, ya, supervised learning. Nah, klasifikasi yang didasarkan pada sistem informasi itu merupakan teknik ya dalam memetakan atau mengklasifikasikan, ya. Memetakan atau mengklasifikasikan data ke dalam satu atau beberapa kelas, ya. Data atau beberapa kelas, satu atau beberapa kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Misalnya kalau kayak tadi ada yang badan itu ya, tubuh, ada yang normal, ada yang obesitas, ya, dan lain sebagainya. Nah, algoritma KNN merupakan metode yang digunakan melakukan klasifikasi berdasarkan jarak terpendek. Jarak terpendek terhadap objek data gitu. Nah, jarak terpendek terhadap objek data. Jadi nanti kita itu menentukan nih, ini data jaraknya jaraknya nanti paling pendek atau jauh gitu. Nah, semakin kecil, semakin pendek jaraknya, maka semakin ada kemiripan gitu. Nah, semakin jauh maka tidak ada kemiripan, ya. Dekat semakin, berarti ini hanya mengetahui kedekatan saja, ya. Mengetahui kedekatannya saja. Nah, penentuan nilai K nanti. Jadi ada nanti penentuan nilai K yang terbaik untuk algoritma ini. Nah, berdasarkan dari data ya, dari data yang ada gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana cara kerja dan cara perhitungannya. Nah, sekarang saya coba bagi layar dulu ya.
Sudah dilihat layarnya? Ini apa ini? Tuh, apa ini? Oh, ini kelihatan juga ya? Sudah dilihat layarnya ya? Musawir, sudah lihat layarnya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oh, oke. Bang Sidar, silakan bisa tahu nih masuk orang satu ini masuk di kelas apa? Terdapat tiga kelas, ada right, ada left, dan ada balance. Nah, orang ini masuk di mana? Lupa. Tapi dia punya aku. Tahu atau tidak tahu? Ya. Wah, Tidak muncul lagi. Saya ada suaranya keluar. Bang Sidar bisa dijawab tidak? Eka, Eka saja. Kalau nggak bisa jawab, dia Maaf, nggak bisa jawab ya. Gitu ya. tadi pertanyaannya apa, Pak? Berapa kelas yang ada? Ada tiga tuh, ada right, ada left, ada balance ya. Nah, ini orang, ini data satu ini datanya. Nah, ini dia itu masih di kelas apa? Mana yang bertanya tadi? Jelas tuh soalnya. Nah, masuk di kelas apa? Iya, Kira-kira. Pak. Masuk di kelas apa itu datanya? Apa? Oh, data. Halo. Tuh, Pak, tidak kelihatan semua. maksudnya enggak kelihatan apanya? Ini yang atasnya. Ya. Jadi, kelas apa dia? Lu menghambat ya. Kalau saya bilang kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Itu kan kita lagi belajar gitu. Saya cuma nanya menanyakan saja. Itu kelas apa? Kira-kira tahu nggak? Kalau nggak tahu, bilang nggak Iya, tahu. Itu aja. iya, Pak. Masih kurang dimengerti. Ya jelas. Karena kan saya belum jelaskan juga. Kenapa nggak bilang dari tadi gitu? Eh? Nah, jadi gini. Sekarang saya akan tunjukkan rumus daripada
menghitung jarak Euclidean distance untuk KNN ya. Nah, saya akan kasih tunjuk rumusnya. Rumus atau perhitungan. Bisa dilihat ya ini ya. Jadi ini rumusnya ya. Jadi proses perhitungan dalam algoritma KNN ini merupakan perhitungan Euclidean distance ya, yaitu bisa dibaca langsung sini ya. Itu boleh dicatat rumusnya. Saya sambil on off cam dulu, tapi kalian jangan ya. Sekarang sudah dicatat dulu rumusnya. Saya tidak terbiasa ngajar di tempat yang ribut ya. Saya pikir tadi tidak ribut. Ternyata suaranya kayak iblis ketawanya itu orang-orang. Baik, sudah ya. Sudah dicatat ya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Ya. Nah, ini lihat di pangkat 2 ya. Jumlah ya, ini ada data training ya. Data training dikurang dengan data testing ya. Testing. Kemudian nanti I-nya itu adalah variabel data. Nah, N-nya adalah dimensi dari data. Nah, sekarang kita coba untuk kembali ke perhitungannya di Excel tadi ya. Oke. Nah, jadi yang pertama ya, jadi yang pertama itu
kita cek di sini ya. Kita cek, kita pakai sama dengan SQRT ya. SQRT, oke. SQRT, sebesar lagi ya. Oke. Nah, SQRT itu eh, kita ngambil data yang pertama dulu. Data yang pertama ini, kita klik ini. Nah, oke. Dan lalu nanti kita akan kurangi. Ini kan data, sorry ini ya. Kan data eh, apa eh, di rumusnya tadi ya. Kemudian nanti ada kurang dengan testing ya, yang ini. Uji dan testing ya. Testing, training, training. Nah, jadi kita kurang itu, kita kurang ini dengan yang ini. Oke, sudah. Kemudian kita akar pangkat dua. Apa kita pangkat dua? Seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian nanti kita tambahkan, kan dijumlahkan semua ya. Tambahkan dengan data yang ini, ya, data yang ini, ya, dikurang dengan data yang ini, ya, yang terlalu besar ini ya. Kita kasih gini, kemudian kita pangkatkan lagi dua, kita tambah lagi. Nah, data yang ini, ya, kita kurangi lagi dengan data yang ini. Oke, kemudian kita pangkatkan dua lagi, kemudian kita tambah lagi, gitu, dengan yang ini, yang dikurangi dengan yang ini. Nah, kita pangkatkan dua lagi. Setelah itu kita sepertinya di sini kita perlu kurung dan di sini kita bisa kurung. Ini. Nah, itu dari rumus yang tadi seperti ini perhitungannya. Kita enter dapat dua, ya. Dapat dua. Kemudian dari dua ini kita kan nanti mau tarik ini. Kita mau tarik sampai di sini. Maka sebaiknya nanti harusnya dikunci tuh datanya yang ini. Ini dikunci, yang ini ya, data yang ini itu kita kunci karena nanti akan ditarik ini. Ya, menarik semua dan dihitung dari masing-masing ini dengan ini dengan ini dengan itu dan lain-lain sebagainya ya. Betul. Nah, sekarang kita kunci dulu di sini dengan absolut ya. Pas. Sini lagi kita pas. Ini juga pas juga ya. Lalu kita enter. Dapat dua kan? Nah, sekarang kita bisa langsung tarik saja ke sini. Ini adalah jarak, ya. Nilai jarak. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, yang data kedua, kita lakukan hal yang sama. Kita, kayak gitu. Ya. Nah, ini, yang ini berarti data yang kedua berarti antara ini, ya, dikurang dengan yang ini ya. Nah, kemudian nanti nah, dipangkatkan dua, kemudian nanti ditambah dengan yang ini dikurangi dengan yang ini. Ya. Terus di apa lagi? Diangkat, kemudian ditambah lagi. Yang mana? Ini ya. Ini dikurang dengan yang ini. Ya kan? Terus dua lagi, kemudian ditambah lagi. Ya. Yang ini data kayak gini, distance-nya dikurangi dengan R distance yang ke hasilnya. Ya. Nah, supaya bisa ditarik lagi, kita seharusnya kunci lagi yang ini. Ya. Dengan F 4, F R. Itu jaraknya. Dapat hasil seperti ini. Oke, bisa ya dipahami ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk data ketiga. Data ketiga sama juga SQRP. Ya. Nanti ini data yang ini ya dikurangi dengan kasih double memang deh. Yang ini dikurangi dengan yang ini ya. Nah, kemudian
dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan data yang ini, ya. Itu dikurang lagi dengan data yang ini. Kemudian dipangkatkan 2, ditambah lagi. Ini dikurang dengan yang ini. Dipangkatkan 2, tambah, ya. Ini dikurang lagi dengan yang ini, ya. Nah, kemudian dipangkatkan 2, ditutup kurung. Mantap. Nah, ini hasilnya. Tuh. Nah, kita sudah dapatkan semua jarak dari data 1 dan 2 dan 3. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kalian mau lihat ya, bahwa tadi di KNN itu kita harus menentukan nilai K yang terbaik. Jadi, nilai K, nilai K yang kita inginkan itu misalnya 3 ya. Nah, nilai K-nya 3. Nah, bisa saja 1 ya, bisa juga 3, bisa kalau 2 diupayakan ganjil aja gitu. 3 ya. K-nya 3 ya. Nah, sebentar Anda harus menjawab nanti apa kalau ada tugas langsung bisa kerjakan seperti ini. Nah, nilai K-nya adalah 3. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita kasih sama dengan dulu if, nah, jika ya, jika ini ya, ini itu lebih kecil sama dengan fungsi small dari seluruh ini dengan nilai K adalah ini ya. K adalah ini. Jadi K-nya ini ya. Nilai K-nya 3 ya. Kemudian kita tutup. Nah, jika data 1 lebih kecil daripada nilai paling terkecil dari sini semua, maka dia maunya apa? Nah, di sini kita langsung bisa kasih ini, kelas ini. Kita. Maka, nah, bagaimana kalau tidak? Jika tidak, gimana? Jika tidak, kita kasih kosong saja seperti ini. Nah, maka kita selesai. Kita enter, nah kosong. Oh, ya, kosong. Nah, kalau kita tarik seperti ini, itu nggak ada isinya. Nah, tapi karena kita belum mengunci yang ini, yang array ini. Ini kita harus kunci dulu. Sorry, kita klik sini, kita kunci absolut. Ya. Kita kasih absolut juga yang ini. Nah, kemudian nilai ini, yang ini 3 juga kita harus absolut. Enter. Nah, baru kita bisa tarik. Oke, ada di data 1 ya. Harusnya di sini tadi saya tulis data 1 ya di sini. Sorry. Sini. Aduh. Oke, tadi di sini data 1 ya. Data 1, data apa? Ini data 3 ya. Nah, jadi untuk data 1 dengan nilai K itu ternyata balance yang paling dekat gitu ya. Ya, sekarang sudah tahu tuh jawabannya apa di sini. Nah, sudah. Balance. Dapat 3 yang terdekat dari situ. 3 yang terdekat dari situ. Ini nol apa ini ya? Ya, nah, saya ulangi lagi perhitungannya. Saya hapus dulu. Saya tulis di sini. Data 1, data 2, data 3 dengan nilai K terbaik. K sama dengan 3. Ya. Oke, jadi kita lihat tuh kira-kira jarak yang terdekat ya, jarak terdekat untuk data 1 itu ada 3 data yang paling dekat ya dari kelas ya, kelas mana yang paling dekat ya. Jadi kalau kita lihat dari sini dikatakan jika ini ya, data 1 ini lebih kecil sama dengan small yang paling terkecil di antara ini semua ya, dengan nilai K 3, sorry, dengan nilai K 3 yang ini ya, maka akan menampilkan kelas apa kita.
Selain itu, jika tidak selain itu, jika tidak, maka kita tidak usah tampilkan apa-apa, kasih kosong aja. Seperti itu. Maka ketika di ini harus dikunci, ya, ini harus dikunci, absolutkan. Kemudian yang ini juga harus diabsolutkan. Kemudian yang ini juga harus diabsolutkan. Sehingga hasilnya seperti ini. Ada 3 kelas yang paling dekat dengan data satu, yaitu balance. Oke. Nah, kemudian di sini lagi. Jika ya, yang ini ya, lebih kecil sama dengan nol dari data set yang dari data yang ini, data 2 ya, dengan nilai K terbaik 3, maka kita akan ambil kelas apa? Kelasnya kelas mana? Kemudian kalau tidak, selain itu kosong aja. Oke. Nah, di sini dikunci dulu, diabsolutkan semua dulu. Absolut, kemudian di sini absolut, kemudian di sini tiga yang ini harusnya diklik yang ini. Nah, kemudian diabsolutkan. Ntar, maka kita lihat tuh hasilnya. Ada 3 yang terbaik adalah left. Paling dekat ada balance. Hanya saja balance itu cuma satu. Nah, ya. Kemudian yang ini, Allah, ini sama juga ya. Jadi sama dengan jika ya, ini lebih kecil sama dengan small ya, dari data yang ada di sini dengan K3, maka ambil kelasnya, kemudian selain itu kosong. Ya, ini kita absolutkan, kemudian yang ini kita absolutkan juga, kemudian ini kita absolutkan juga. Oke, nah inilah data, ya, datanya. Nah, nah, sekarang di sini kalau kita mau tahu ada berapa data data satu, data data satu, terus di sini data dua, data ya. Dan di sini ada apa? Right, aduh, right. Kemudian di sini ada left, dan di sini ada balance. Data satu, wah, dan di sini ada berapa right-nya ya? Ada berapa right-nya? Jadi kita bisa pakai fungsi apa? Count if ya, daripada sini, koma untuk right nol. Ini count if untuk data 2. Sorry, untuk data satu ya, data satu. Tapi yang leftnya berapa? Nol juga. Nah, sekarang yang balance-nya count if ya, koma apa tuh? Balance data 3. Nah, jadi jelas tuh data satu adalah balance. Masuk di prediksi kita bahwa data yang memiliki data ini itu akan masuk kelas balance. Ya. Nah, sekarang untuk data kedua. Data kedua berarti kita bisa lihat lagi. If, kemudian kita ngambil data kedua, kemudian kita koma, yang right-nya dulu, itu nol,
Kemudian bagaimana dengan yang leftnya? Leftnya, koma, left 3 ya, sama dengan count if right, koma, balance-nya 1. Maka kita tahu bahwa data kedua adalah bad. Ya. Nanti kalau kalian memprediksi sesuatu, misalnya hujan atau tidak hujan, nah, pakai rumus yang ini kalau menggunakan KNN ya. Nanti ada tugas saya sebentar. Anda akan menghitungnya sendiri. Ya. Nah, kemudian di sini count if. Nah ini baru Excel, belum pemrogramannya. Nanti kalian akan bikin di pemrograman Python misalnya. Sorry, apa itu? Dapat 3, koma untuk proyeknya 2. If untuk data ketiga di bagian leftnya ada berapa? 0. Dan count if untuk data ketiga sama dengan balance 1. Berarti yang paling banyak dekat, yang paling dekat ada 2 right. Berarti ini adalah right. Itu perhitungan daripada KNN untuk data sebelumnya ya. Kemudian kita dikasih data yang baru, kira-kira ini masuk di kelas mana kita katakan ya. Nah, ternyata masih di kelas balance. Ini bukan hanya sekedar kita menebak-nebak, namun ada perhitungan untuk melihat jarak yang paling terdekat daripada kelas-kelas yang ada di sini. Oke, ya. Jadi seperti ini contoh. Cukup? Itu untuk KNN. Nanti akan saya jelaskan lagi tentang algoritma-algoritma yang lain. Ini baru KNN ya. Jadi saya akan jelaskan lagi algoritma-algoritma yang lain. Nah, untuk perhitungan sendiri nanti dipelajari ya. Nanti saya rekamkan, kan direkam tadi. Jadi kalian ambil saja videonya lagi nih ya. Silakan masukkan apa bisa jadi pembelajaran itu. Dan nanti untuk menyelesaikan tugas saya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Eka? Nanti kasusnya ada. Nanti saya kasih data begini dan saya kasih data ujungnya. Jadi Anda sisa mencari jawaban kelas mana ya. Nah, kayak kemarin kelas obesitas kah atau kelas apa kah dari data yang ada. Dengan begini Anda bisa memprediksi sesuatu. Misalnya kalau ada orang yang meminjam uang kita ya, meminjam uang kita, kemudian nanti pas dipinjam uang kita itu kita masih ragu nih, apakah kita kasih pinjam atau tidak nih, nanti bermasalah ini orang gitu ya. Nah, kan dengan prediksi, dengan melakukan data perhitungan seperti ini, oh kemungkinan ini orang nanti akan bermasalah. Dia nanti tidak akan tepat janji gitu ya, membayar gitu. Paham? Ya, itu yang dilakukan kalau perusahaan-perusahaan bisa melakukan itu gitu. Sehingga bisa menganalisis pelanggan. Nah, ya, bisa? Nah, misalnya juga orang terkena diabetes atau tidak nih. Oke. Misalnya saya kasih masuk tekanan darahnya, terus ininya, apakah dia diabetes atau tidak, gitu ya. Ya, itu bisa Anda prediksi dengan menggunakan algoritma KNN ini. Ya, cukup ya? Bisa, Sawir? Sudah cukup, Sawir? Nah, ini semua ada perhitungannya kok. Nah, nih, nanti bisa dilihat ya. Nah, jika lebih kecil daripada nilai terkecil antara ini semua, ya, dengan jarak kedekatan atau kata terbaiknya 3, dia cari nilai 3 yang paling dekat gitu ya jaraknya. Gitu, kan? 3 yang paling dekat jaraknya. Kalau kita mau lihat buktinya, kita lihat nih. Ini 1, tak? Dekat tak? Nah ini 1,7. Ini 1. Yang lain coba lihat. 2, 2, 2, 2. Nah, mana yang paling dekat? Ini tak? Paling dekat ya, paling pendek jaraknya. 1 tak? Ini
1,73 ini satu. Ini berapa? 2. Makanya tidak masuk. Karena sudah ditemukan 3 yang paling pendek untuk data satu. Yaitu ini, balance. Nah, sekarang ini lihat lagi nih. Ini 2. Nah, 2, kemudian yang ini satu, dan ini satu. Mana mungkin 4? 4 jaraknya jauh. Ya. Nah, jadi dia dapat 3 yang terbaik, kecuali kita ganti di sini 5 gitu ya. Bisa saja masuk dia. Ya, saya ganti di sini 5 ya. Saya ganti 5 di sini, maka yang 5 terdekat. Jadi kita cari 5 terdekat tuh. Tuh, 5 terdekat. Nah, tetap balance karena balance paling banyak. Ini left left. Ini right right, ini sama nih. Nah, ini akan membingungkan. Oke. Nah, jadi di sini kita tetap kasih ke 3 aja. Ya. Ini soalnya sudah habis waktunya, nanti akan saya kirimkan tugasnya. Oke? Bisa dipahami enggak? Oke, nanti kan direkam ya. Saya kirimkan rekamannya ya. Terima kasih semuanya. Sawir, Eka, Samsidat, semua yang hadir ya. Dwi ya. Semoga Anda bisa belajar. Ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.